Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju biha سلامة يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita awali perjumpaan kita dengan kalimat syukur, kalimat hamdalah yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat hidayah. Di antara salah satunya dengan hidayah taufik tersebut kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu mengerjakan salat maghrib secara berjamaah. Yang ini merupakan sebuah karunia, sebuah nikmat, sebuah anugerah yang sangat besar sekali, yang patut kita jadikan sebagai sebuah perasaan yang besar di dalam hati kita, supaya kita itu tidak selalu melihat nikmat dan rezeki itu dalam bentuk konotasi harta. Karena nikmat, kata para ulama, ada dua. Nikmat yang berupa harta benda, dan juga nikmat yang berupa iman, dan juga kemampuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur atas taufik yang Allah karuniakan kepada kita, yang semoga amal ibadah kita pada kesempatan malam hari ini diterima oleh Allah dan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang kelak di hari kiamat mendapatkan kenikmatan, dimasukkan ke dalam surga-Nya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak lupa salawat iring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan untuk kita ikuti, untuk kita teladani, untuk kita ambil dari wajangan-wajangannya sebagai prinsip dan juga konsep dalam kehidupan. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan tidak lupa salawat iring salam semoga senantiasa Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, anak cucu beliau, dan segenap sahabat beliau yang telah berjuang bersama beliau menebarkan agamanya Allah SWT, yang kemudian dengan izin Allah kita mendapatkan hidayah Islam di negeri yang tercinta ini. Bapak Ibu yang rahmat Allah, kita akan melanjutkan materi pengajian rutin kita di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, ya tamannya orang-orang yang saleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang terambil dari ucapannya Sayyidul Mursalin, ya pemimpinnya para nabi, yaitu buku yang berisikan hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan banyak hal dalam ajaran agama kita. Sebuah buku yang ditulis oleh imam besar kita, Imam Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Murai An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, atau yang lebih dikenal dalam dunia ilmiah
dengan sebutan Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau. Dan kita akan membaca hadis yang pertama dan yang kedua di dalam bab taubat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang kewajiban bertobat kepada Allah. Taubat artinya maknanya adalah kembali kepada Allah dari keburukan menjadi kebaikan, dari dosa dan maksiat menjadi taat dan penuh penghambaan kepada Allah. Ya, dari perilaku yang tidak baik menjadi baik dan seterusnya. Itu makna taubat. Taba yatubu taubatan. Artinya adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Seperti halnya orang yang dia kehilangan jejak dalam sebuah perjalanan, maka ketika dia menemukan jalannya kembali, dia akan kembali kepada tracknya, kepada jalan yang dia selama ini ya ikuti. Itu ibarat orang yang bertobat kepada Allah, yang selama ini jauh dari Allah, yang selama ini nggak pernah ke masjid, yang selama ini perilakunya tidak baik, yang selama ini suka mengganggu tetangga, yang selama ini tidak peduli dengan lingkungan. Maka setelah itu dia kembali kepada Allah SWT dengan memperbaiki diri, dengan memiliki akhlak yang baik, perilaku yang baik ketika bersama tetangga, dan setelah itu makna taubat kepada Allah SWT. Dan taubat adalah tugas seumur hidup, dan taubat pahalanya besar. Di balik taubat adalah surga Allah SWT. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa ya, poros dari kebaikan seorang muslim diawali dari taubat. Sebagaimana awal perjalanan seorang mukmin menuju surga adalah dari taubat. Ya, awal langkah perjalanan seorang mukmin menuju surganya Allah adalah dari taubat. Ketika seseorang bertobat kepada Allah, berarti dia sedang melangkahkan kaki, langkah demi langkahnya menuju surganya Allah SWT. Berarti menunjukkan kepada kita taubat yang sudah kita lakukan, yang sudah kita berkomitmen dengannya, harus kita jaga. Karena bisa jadi ada orang bertobat di awal perjalanan hidupnya, kemudian di pertengahannya dia menyimpang. Seharusnya jalannya lurus, ternyata dia memilih jalan yang menyimpang. Itu bisa seperti itu. Dan yang namanya nikmat taubat ini Bapak Ibu, sama seperti halnya nikmat yang lain, dia bisa diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah SWT. Makanya perlu kita jaga. Dan bertobat dari dosa kepada Allah SWT adalah sebuah karunia yang tidak diberikan kepada semua orang. Jadi orang bertobat kepada Allah dari suatu dosa, ini merupakan sebuah karunia, sebuah nikmat yang Allah tidak berikan kepada sembarang orang. Makanya ketika Bapak Ibu ya bisa bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan yang selama ini diperbuat, ini nikmat yang wajib disyukuri, yang wajib untuk dijaga. Karena nikmat yang satu ini sama seperti halnya kenikmatan berupa harta benda. Orang dapat rezeki, orang dapat keuntungan, orang dipromosikan naik jabatan. Ini karunia dari Allah yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Taubat juga seperti itu Bapak Ibu. Enggak semua orang itu bisa bertobat kepada Allah. Maka sekalipun orang dia itu sudah rajin beribadah kepada Allah, belum tentu dia mendapatkan nikmat taubat. Makanya terkadang kita masih jumpai ada orang yang rajin sholat 5 waktunya, tapi Masya Allah perilakunya bersama orang masih saja kurang baik. Mungkin kadang mengganggu orang, mengganggu tetangganya sendiri bahkan mungkin. Atau untuk ibu-ibu terkadang ada di kalangan para wanita yang mereka rajin sholat 5 waktunya, rajin ikut pengajian. Tapi kalau masalah ngegosipin tetangga, kalau masalah berhibah ria, nggak bisa ditinggalkan.
Berarti ini menunjukkan kepada kita taubat ini merupakan karunia dari Allah SWT yang tidak diberikan kepada semua orang. Ini yang pertama Bapak Ibu. Sehingga kalau kita sudah menyadari bahwa taubat kepada Allah adalah karunia yang tidak diberikan kepada semua orang, maka taubat itu patut diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-sering kita itu Bapak Ibu melakukan ya banyak permohonan kepada Allah supaya dikaruniai taubat nasuha. Bagaimana caranya bisa kita berdoa, Allahumma wafiqni li taubatin nasuha, Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Itu salah satu doa yang bisa kita baca. Ya Allah, karuniakan kepada hamba untuk bisa bertobat dengan taubat nasuha. Ya Allah, berilah taufik, berilah kemudahan, berilah pertolongan, bimbingan untuk bisa bertobat dengan taubat nasuha. Karena tadi terkadang ada orang melakukan kesalahan, dia nggak tahu kalau itu salah. Kayak seperti ya ada orang dia itu suka mengganggu tetangganya, entah dengan suara kendaraannya atau parkir kendaraannya, atau mungkin suara TV atau radionya, tapi dia nggak tahu kalau itu mengganggu orang. Sehingga bagaimana dia bisa bertobat kepada Allah kalau dia sendiri nggak tahu kalau itu salah? Berarti di sini kita butuh memohon kepada Allah, ya Allah karuniakan kepada hamba taubat nasuha. Ini poin yang kedua Bapak Ibu. Sama kayak seperti Bapak Ibu minta rezeki, ya Allah, Allahumma rzuqni rizqan thayyiban. Atau kalau di pagi hari kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Maka kita juga sering-sering berdoa kepada Allah, Allahumma wafiqni li taubatin nasuha, Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Itu sering Bapak Ibu berdoa kepada Allah supaya dikaruniai rezeki dalam bentuk taubat. Dan ini nikmat yang paling agung. Bapak Ibu akan merasakan bagaimana ya bentuk kenikmatan bertobat kepada Allah. Bapak Ibu bisa bersimpu menangis di hadapan Allah, mengakui kesalahan, mungkin salah sama pasangan, mungkin ibu-ibu yang mulai menyadari sering sekali tidak patuh kepada suami, sering ngebantah perintah suami, sering melanggar apa yang tidak disukai oleh suami. Ketika ibu bisa bertobat kepada Allah, Masya Allah, ada bentuk kenikmatan nanti ketika ibu berbakti kepada suami. Itu nikmat dari taubat. Kayak seperti ya ada orang selama ini nggak sholat, kemudian dia dikaruniai Allah taubat. Yang tadinya tidak sholat, kemudian dia sholat. Nikmatnya bagaimana? Nikmat sekali. Seperti halnya orang dapat uang, nikmat sekali. Dia bisa sholat, ya, dia bisa berdoa kepada Allah di tengah sujudnya. Wah, itu nikmat luar biasa. Itu kalau kita menyadari bagaimana ada kenikmatan yang luar biasa di balik taubat. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah, apabila kita sudah mampu bertobat kepada Allah, maka jujur dan juga serius di dalam meniti jalan taubat. Kalau kita sudah bertobat kepada Allah, maka kita jujur dan juga serius di dalam meniti jalan taubat. Karena jalan taubat Bapak Ibu itu penuh dengan onak dan duri, banyak tantangan, banyak godaan, terjal jalannya, tidak berhamparan permadani, bertabur bunga. Di situ banyak godaan. Kayak umpamanya kita mau bertobat dari tidak suka mengganggu tetangga, yang selama ini sudah biasa kita lakukan. Mudah atau tidak? Tidak mudah. Kadang ada saja godaannya. Ya, ada saja godaannya. Yang biasanya tetangganya nggak ngeledek, ya kadang suka ngeledek, ya. Macam-macam godaannya. Satu dengan yang lainnya itu beda-beda tantangannya dan juga ya godaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, Alif Lam Mim, ahasiban nas
ayaqulu amana wa hum la yuftanun, ayutraku wa hum la yuftanun. Ya, hasiban nas, apakah manusia mengira ayutraku, mereka akan dibiarkan, ayaqulu amanna, mengucapkan kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, lalu mereka enggak akan diuji. Artinya berarti setiap orang yang dia kembali kepada jalan Allah pasti akan diuji oleh Allah. Dan terkadang ujian itu datang dari orang yang paling dekat, dari lingkungan keluarganya. Kita lihat Nabi SAW, bahkan kebanyakan para nabi, ujian yang mereka hadapi adalah dari keluarga terdekatnya. Nabi Nuh, Nabi Lut, siapa ujiannya? Istrinya sendiri. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran, ya, istri kedua Nabi yang mulia tadi, sebagai salah satu simbol ya pembangkangan kepada suaminya. Kemudian Nabi Ibrahim, siapa tantangannya? Ayahnya sendiri yang membuat patung, memproduksi patung. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa ujiannya? Dari para pamannya, dari para pamannya. Subhanallah, seperti itu. Kadang ada orang ketika dia ingin bertobat kepada Allah diuji oleh istrinya, atau ibu bertobat kepada Allah diuji dengan suaminya. Makanya ada kadang ibunya sudah rajin ke masjid, rajin sholat, tapi suaminya Masya Allah belum mau sholat, ya, bahkan kadang melarang. Kapan itu ada jamaah pengajian, ya pengajian saya, ibu-ibu itu dilarang oleh suaminya untuk datang ke pengajian. Pokoknya ya pilihannya cuma dua. Kalau tetap ikut pengajian, bubar. Sampai seperti itu. Itu bagian daripada ujian. Ya, ujian dari Allah SWT untuk menguji taubat kita kepada Allah, serius atau tidak. Ya, kita jujur atau tidak dalam bertobat. Itu pasti Bapak Ibu. Itu pasti. Makanya kita harus ya mempersiapkan diri agar kita memiliki kekuatan. Soalnya kalau kita tidak mempersiapkan diri, nggak tahu teorinya bagaimana bertobat, sudah barang tentu dia akan kalah di tengah jalan. Kapan itu ada ya santri alumni, dia SMS, Ustaz gimana kabarnya, kemudian bla bla bla, cerita banyak hal. Kemudian setelah itu, Ustaz saya mau sedikit cerita. Kenapa? Saya dulu punya teman, yang teman saya ini adalah sosok yang paling berharga dalam hidup saya, karena dia yang memberikan ya salah satu wasilah sarana saya bertobat kepada Allah, yang memperkenalkan kepada pengajian, yang memperkenalkan saya dengan pondok pesantren tempat saya belajar. Tapi Ustaz, ya sekarang katanya dia telah murtad. Naudzubillah. Murtad, ganti agama. Padahal awalnya dia bertobat, mengajak orang untuk bertobat kepada Allah SWT. Itu kisah nyata. Kisah nyata berarti menjelaskan kepada kita, orang bertobat kepada Allah Bapak Ibu itu harus tahu teorinya, harus paham bahwa jalan tobat kepada Allah itu banyak tantangannya, banyak godaannya. Ya, banyak godaannya. Makanya kita butuh apa? Ya, teori bagaimana cara memperkuat hati kita, memperkuat iman kita. Taib. Kemudian setelah kita jujur dan serius di dalam meniti jalan taubat, maka kita komitmen dengan berjanji kepada Allah dan diri sendiri untuk tidak mau mengulangi keburukan di masa lalu. Jadi kita harus komitmen dan kita berjanji kepada Allah dan juga diri sendiri, pokoknya saya bertekad tidak akan mengulangi kembali perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan maksiat di masa lalu, mengganggu orang kah, zalim sama pasangan kah, ya, atau mengganggu tetangga kah, pokoknya saya tidak akan mengulanginya kembali apapun risikonya. Ini harus berjanji di hadapan Allah untuk tidak mengulanginya kembali.
sebagaimana berjanji terhadap diri sendiri. Berjanji terhadap diri sendiri. Saya tidak lagi mau ngerasain orang. Saya tidak akan lagi berdusta ketika bicara. Ini kan butuh. Selain serius tadi, dia harus berjanji di hadapan Allah. Dengan cara itu, ya Allah SWT akan memberikan taufik kepada apa? Kepada hambanya yang jujur. Jadi taubat itu sekali lagi butuh kejujuran, as-sidq. Ya, butuh kejujuran. Kejujuran itu letaknya dalam hati. Allah akan melihat ya tingkat keseriusan dan kejujuran dalam hati kita dalam bertobat. Kalau kita betul-betul serius, kalau kita betul-betul ya jujur dalam bertobat, Allah akan bimbing. Seberat apapun tantangannya, seberat apapun godaannya. Cuma kan dalam perjalanan ya bertobat tadi kan ada tantangan, ada jalan terjal. Kalau dia mampu melewati, maka sudah. Setelah itu akan endingnya adalah kebahagiaan, kenikmatan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah kita berjanji kepada Allah, sebagaimana terhadap diri sendiri, jaga taubat kita dengan banyak istighfar. Ini hadis yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini. Kita baca qala al-Imam Nawawi rahimahullah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, hadithu al-awwal fi hadzal bab, hadis yang pertama dalam bab ini, bab taubat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, dan nama asli beliau adalah Abdurrahman. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Ya, ini Abu Hurairah, sahabat yang lebih dikenal dengan nama gelarnya ini, kunyah, istilah ya, Abu Hurairah. Sama seperti Abu Bakar, itu nama kunyah. Nama aslinya adalah Abdullah. Ya, sahabat Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar baginda Rasul alaihi salatu wasallam ya memberikan wejangan, memberikan nasihat dengan bersabda, wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya diriku, la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Demi Allah, sesungguhnya aku, kata Nabi, meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Lebih daripada 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bagaimana istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari. Beliau menyebutkan 70 lebih dalam satu hari. 70 kali lebih dalam satu hari. Bagaimana mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, ini dalam satu hari lebih dari 70 kali. Taib. Kalau selevel Nabi SAW saja masih beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, yang mana kita ketahui bahwa beliau adalah sosok yang maksum. Apa itu maksum? Terjaga dari dosa. Itu Nabi SAW. Khusus bagi beliau, ya, Nabi SAW maksum, terjaga dari kesalahan. Kalau sekelas beliau saja yang sudah terjaga dari dosa, atau dosanya diampuni Allah SWT, baik yang telah lalu dan yang akan datang, ini saja masih banyak beristighfar kepada Allah, lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan surga, yang tidak terjaga dari dosa dan kesalahan?
Kemudian yang kita juga menyadari banyak dosa, khilaf, kekeliruan, kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak. Maka tentunya kita harus lebih banyak bertobat kepada Allah. Ya, istighfar kepada Allah SWT. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ini sering-sering dibaca Bapak Ibu. Ya, dalam aktivitas apapun, ya, selagi dibolehkan bukan di dalam kamar mandi. Ini namanya zikir mutlak. Bapak Ibu bisa membacanya kapanpun, dimanapun. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Dibaca sesering mungkin. Bahkan disebutkan nanti, cuma babnya sudah agak jauh, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan terbaik seseorang di akhir usianya adalah banyak beristighfar, supaya dia bisa menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Banyak istighfar. Ini salah satu amalan ya bagi kita yang usianya sudah tidak muda lagi. Banyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Atau membaca istighfar saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini dibaca diulang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lebih daripada 70 kali. Baik. Apakah kalimat akthar min 70 marrah ini adalah tahdid? Artinya kita dalam satu hari bacaan istighfarnya hanya 70 kali? Kata para ulama tidak. Jadi angka 70 di sini bukan sebagai bentuk pembatasan. Bukan sebagai bentuk pembatasan, tapi lebih kepada menunjukkan banyak. Jadi Nabi SAW beristighfar kepada Allah dalam bilangan yang banyak sekali. Dalilnya apa? Hadis kedua. Kita baca hadis yang kedua. Wa 'anil Agharri ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang bernama Agharri, nama lengkapnya adalah Agharri ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, tubu ilallahi wastaghfiruh, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Taubat kemudian memohon ampun kepada Allah. Taubat artinya kembali kepada Allah, kemudian mohon ampun artinya supaya kita diampuni dosanya. Allah memohon kepada Allah. Jadi ini menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu, orang bertobat itu punya tugas berikutnya, ya, atau bagian daripada konsekuensi tobat adalah banyak istighfar. Karena dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu, itu tidak akan ada yang mampu mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau bertobat nggak hanya sekedar saya mau jadi orang baik saja. Nggak cukup sampai di situ, tapi harus ada step berikutnya, yaitu apa? Banyak istighfar. Jadi kalau kita mengaku nih, dulu kita banyak dosa, kita banyak kekeliruan. Ketika bekerja, ketika berumah tangga, ketika bertetangga, bahkan mungkin terhadap anggota keluarga sendiri, mungkin sama kerabat, mungkin sama orang tua, mungkin sama menantu, ya mungkin dengan siapa orang yang kita berinteraksi di situ. Biasanya semakin dekat orang punya hubungan, hubungan interaksi bersama kita, sering mereka menjadi korban dari ketidaktahuan kita, sehingga seringkali mereka terzalimi. Maka selain daripada kita itu bertobat kepada Allah, saya mau jadi orang baik, saya mau berubah, saya harus dibarengi dengan banyak istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan
mohonlah ampun kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Berarti ini menjelaskan kepada kita, ya, angka 70 di hadis yang pertama bukan sebagai pembatasan. Sebagaimana kata para ulama, kalimat atau kata 100 ini juga bukan sebagai pembatasan. Intinya, ya, kalau kita mampu beristighfar, bertobat kepada Allah lebih daripada 100 kali, maka tidak mengapa, silahkan. Semakin banyak semakin baik. Semakin banyak semakin baik. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Monggo Bapak Ibu bisa baca di waktu pagi, di waktu siang, di waktu duha, di waktu siang, di waktu sore, senja, atau ketika malam. Banyak istighfar. Mau tidur banyak istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sembari tentunya kita hadirkan maknanya, kita renungi, ya, kalimat yang terkandung dalam, ya, kalimat thayyibah ini, dan kita hadirkan dosa tersebut. Mungkin ada yang pernah terjatuh dalam dosa zina, mungkin, ya, judi, mungkin korupsi, mungkin mabok, mungkin banyak, ya, masa lalu yang kita miliki. Maka sembari itu hadirkan, astagfirullah wa atubu ilaik. Dulu saya berantem sama orang tua, astagfirullah wa atubu ilaik. Dulu mungkin berantem sama istri, astagfirullah wa atubu ilaik. Seperti itu. Itu yang akan menjadikan tobat kita berkualitas. Adapun ketika kita bertobat istighfar tanpa pernah kita hadirkan, ya, kesalahan yang kita pernah lakukan, biasanya tobatnya menjadi tobat sambal katanya. Ya, tobatnya tobat sambal, ada di lisan. Ya, tobat yang berkualitas tadi. Ya, tobat yang berkualitas adalah tadi. Baik. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik Bapak Ibu dari hadis ini, dua hadis ini, ya. Yang pertama, Nabi adalah sosok yang paling sempurna dalam beribadah kepada Allah. Nabi SAW adalah sosok yang paling sempurna dalam ibadah. Beliau orang yang luar biasa, paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah, paling sempurna dalam beribadah kepada Allah. Itu Nabi SAW. Terus apa pelajaran moralnya buat kita dalam kehidupan di zaman seperti sekarang? Ya, pelajaran moralnya adalah contoh beliau, teladani beliau, ikuti beliau dalam masalah ibadah. Jadi kita ikuti bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana taubatnya Nabi, bagaimana istighfarnya Nabi, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana sholawatnya Nabi SAW, bagaimana seperti itu. Itu pelajaran moralnya. Lihat kepada keteladanan Nabi SAW. Dan Allah SWT sudah menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jangan sampai kita keliru. Terkadang ada orang yang dia keliru, yang menjadikan yang seharusnya sebagai sarana, sebagai media, menjadi pokok. Jadi kita dalam dalam meniti jalan Allah Bapak Ibu, yang kita jadikan sebagai pokok teladan adalah Nabi. Adapun guru kita, ya, para ustadz kita, para kiai kita, para guru kita, itu adalah wasilah. Mereka yang menjelaskan, mereka yang menerangkan bagaimana cara meneladani Nabi seperti itu. Jangan sampai kita salah, justru menjadikan ustadznya, ya, guru ngajinya, kiainya sebagai pokok. Pokoknya apa yang dilakukan guru saya itu yang paling benar, itu yang keliru. Yang paling benar adalah Nabi SAW. Beliau yang paling sempurna ibadahnya, beliau yang paling takut kepada Allah, beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itu yang harus kita sekali lagi jadikan sebagai teladan, contohlah Nabi dalam ibadah. Kemudian pelajaran yang kedua, dianjurkan untuk banyak membaca istighfar sebanyak-banyaknya, semampu kita. Ya. Jadi ini bisa menjadi amalan harian kita. Pagi, siang, sore, malam, baca terus. Ya, bagi para bapak yang sudah
pensiun mungkin bisa dijadikan sebagai amalan, sebagai bekal apa? Menuju kehidupan nanti. Banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin ya di rumah nggak banyak aktivitas, nggak seperti dulu ketika masih kerja, maka sisipi dengan banyak istighfar ini. Astagfirullah, astagfirullah. Mungkin sambil apa? Berkebun, mungkin ada yang sambil beres-beres rumah atau apa. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Banyak membaca istighfar. Kemudian pelajaran yang berikutnya, dengan istighfar yang dipahami maknanya bisa sebagai penghapus dosa. Jadi kalau kita beristighfar, Bapak Ibu, ya tolong dipahami maknanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah dosa hamba dan hamba bertobat kepadamu, kembali kepadamu. Ini dihadirkan supaya nanti ya berkualitas istighfar kita. Jadi istighfar itu juga ada level-levelnya, ya. Ada yang levelnya biasa, ada yang levelnya sedang, ada yang levelnya tinggi. Yang level yang tinggi adalah mereka yang paham makna dan juga konsekuensinya. Orang kalau sudah beristighfar kepada Allah, berarti kan dia paham konsekuensinya. Oh, berarti warauli ngelakoni maning. Ya, berarti ini bagian daripada konsekuensi. Orang kalau sudah bertobat kepada Allah, konsekuensinya ya nggak boleh dia melakukan kembali. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, tidak layak, tidak pantas seorang mukmin terjatuh dalam satu lubang dua kali. Tidak layak, tidak pantas. Orang naik sepeda motor, terus ada lubang, kejeglong. Ini pertama nih. Kemudian besok ketika kita lewat di jalan serupa, begitu sampai di lokasi lubang yang kita pernah kejeglong sampai roboh barangkali, kita hati-hati atau tidak? Kita hati-hati, mungkin pinggir, mungkin kok sampai kejeglong maning ngasih pindo ping telu. Wah, ini berarti wis kebangetan. Itu kata para ulama maknanya adalah orang kalau betul-betul tobatnya serius, benar, dia nggak akan melakukan dosa yang sama. Tapi karena karakternya orang itu salah, keliru, khilaf, terus bagaimana cara memadukannya, mengkompromikannya? Maknanya adalah kalau kita melakukan kesalahan dalam bentuk yang lain, maka itulah manusia. Tapi kok melakukan dosa yang sama, itu bukan karakternya orang beriman. Bukan karakternya orang beriman. Mungkin hari ini kita salah di satu sikap, besok jangan diulangi lagi. Itu karakternya orang beriman. Nah, ini istighfar, Bapak Ibu. Istighfar yang dipahami maknanya bisa sebagai penghapus, penggugur dosa. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini mengisyaratkan akan banyaknya dosa yang kita kerjakan. Serajin apapun orang beribadahnya kepada Allah, maka dia masih ada potensi berbuat dosa. Ini untuk mengikis rasa ujub, rasa sombong yang terkadang kita miliki. Oh, saya sudah rajin ngaji, saya sudah rajin sholat 5 waktu, karena mesti mlebu surga. Belum tentu, Bapak Ibu. Ya belum tentu. Maka dengan kita menyadari bahwa kita banyak berbuat dosa, kita akan semakin banyak bertobat kepada Allah, menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bila taala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.